Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, jumpa lagi di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Sebuah program yang kita hadirkan memang untuk orang-orang yang ada di sekitar yang butuh inspirasi. Nah, hari ini saya juga kedatangan tamu yang luar biasa. Ini masih ada keterkaitan dengan kebutuhan hidup, akan kehidupan sehari-hari, termasuk kebutuhan makan, kebutuhan pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, di Bojonegoro sendiri juga muncul banyak inovasi-inovasi baru oleh sosok-sosok muda yang luar biasa. Salah satunya pelayanan untuk antar satu produk makanan minuman, dan salah satu yang luar biasa yakni Wirawiri. Mungkin di antara Anda juga sudah menggunakannya bahkan. Nah, saya hari ini benar-benar bahagia karena berkesempatan sama sosok yang satu ini, luar biasa, Mas Lucky Wahyu Susilo. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mas. Terima kasih undangannya. Ya, kabar baik ya? Baik, alhamdulillah. Wah, masih seger. Iya. Nah, ngobrolin tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Ya. Dan sepertinya ini memang ditangkap sama Mas Lucky. Ya. Nah, Wirawiri ini salah satu wadah di mana memberikan layanan kepada masyarakat. Betul. Apa sih, Mas, yang melatar belakangi munculnya Wirawiri itu? Oh iya, terima kasih. Jadi gini, Mas, untuk Wirawiri sendiri jasa pelayanan yang ada 3 jenis, yaitu pengiriman makanan, ojek, dan barang. Jasa titip pun juga bisa. Oh, jasa titip juga ya, bisa. Jasa titip itu juga bisa. Nah, di sini saya mengedepankan kebutuhan masyarakat, di mana belakangan ini di musim pandemi ini banyak masyarakat yang tidak bisa keluar ataupun makan di tempat. Jadi pelayanan ini sangat dibutuhkan di musim-musim seperti ini. Untuk Wirawiri yang melatar belakangi ini, dulu saya ceritakan sejarahnya. Ya, boleh. Berdiri tanggal 7 bulan 7 2017. Wah, nomor cantik ini. Nomor cantik, Mas. Itu tidak kebetulan entah apa, ide itu muncul malamnya. Karena di tahun itu masa-masa dimana saya itu masih free atau bisa disebut nganggur, belum dapat kerjaan. Saya lulus 2016 Maret. Di situ saya sempat mencari kerja di ibu kota Jakarta, terus ke Surabaya juga pernah, tapi nasib tidak beruntung karena kondisinya di kota besar kan persaingannya ketat. Jadinya saya putuskan untuk kembali ke Bojonegoro. Di situ di tahun 2017 awal-awal saya juga ikut menjadi marketing salah satu mobil. Dan di situ saya masih banyak waktu saya yang sering nongkrong, nggak habiskan waktu di nongkrongan, nggak produktif lah, nggak dapatkan cuan apa-apa, tidak dapat. Nah, di lingkungan itu teman-teman saya itu kan kalau nongkrong ngopi itu kan pasti lama-lama, bahkan sampai 3 jam sehari pun kuat untuk main game atau ngobrol atau main seperti itu. Nah, saya tawarkan awalnya, ide itu muncul tuh saya tawarkan, nggak beli makan toh, nggak lapar, seharian nongkrong. Oh iya, Sabtu iki pengen mie ayam. Iya, tuh kok nawakmu gitu. Saya disuruh. Oke. Saya menerima tawarannya, tapi ada syaratnya. Kopi saya ini kamu yang bayar. Oh iya, kamu kok kopi 3.000 kan? 3.000. Udah, saya berangkat pakai sekalian. Saya diberikan makan juga, gitu. Saya berangkat. Waktu itu namanya belum Wirawiri. Ya udah, personal aja. Pokoknya pesan di aku gitu. Setelah satu momen itu membuka ide saya itu, waktu saya pesan mie ayam tadi, saya tuh berpikiran gini,
ini kalau teman saya satu aja memberikan saya 1 gelas kopi yang harga 3.000. Kalau ada 10 teman saya minta tolong saya dikasih minimal mungkin 3.000 atau 5.000 atau diberikan makan. Berarti kan ini wadah yang atau bisnis peluang yang besar seperti itu. Setelah itu saya antar, singkat cerita besoknya itu langsung saya itu keliling ke resto sama gede-gede kecil-kecil gitu. Saya untuk memfoto daftar menu yang ada. Untuk dan diperbolehkan. Boleh. Kan kita kalau nongkrong mau pesan apa gini kan kita foto aja. Toh nanti itu juga menu ini juga saya tawarkan ke teman saya kalau aku bingung ya, biasanya kan gitu ya. Lapar pengen makan apa bingung kayak gitu ya. Ini loh aku punya menu dari ini kedai ini depot ini. Akhirnya dia minat. Karena akhirnya nyuruh saya lagi gitu. Nah di situ berjalan 3 hari saya mengumpulkan daftar menu tadi. Di waktu 3 hari itu saya di rumah sering yang namanya orang tua, kok nggak kerja, kok nggak nyari kerja, bocah kok wira-wiri aja. Di situ ya, saya ditegur. Mencetuskan ide nama itu? Iya, belum. Awalnya belum, karena ibu saya menegur itu. Sering-sering saya berangkat jam 8 pagi, pulang malam, berangkat pagi pulang malam itu dikirakan hanya nongkrong. Padahal kan saya kerjanya saya itu nggak cuma pengantar makanan gitu aja. Bahkan saya di Instagram itu ada bisnis UKM donatnya tetangga gitu. Saya promokan. Saya antar ke orang yang pesan berapa ya gitu, kayak tadi Jastik tadi seperti itu. Nah, dari ibu yang sering negur saya karena wirawiri itu tadi, terus akhirnya timbul wirawiri ini kan mudah diucap, mudah diingat. Awalnya tuh ya mau nama Jastik Bojonegoro, mau saya nama Ojol Bojonegoro, apa ya bingung ya. Nah akhirnya udahlah, saya putuskan wirawiri itu tadi saya ambil dari ibu saya yang sering negur saya seperti itu. Akhirnya awakmu itu bendino nang ndi toh? Kok metu sedino gak mulai-mulai? Nah, saya ceritakan. Aku itu sekarang mengantar makanan. Jadi kurirnya teman-teman. Loh, kok iso? Iya kan. Saya ceritakan. Hati-hati loh, takutnya kan ada orang pesan yang barang-barang atau tidak yang diinginkan kita yang tanggung jawab seperti itu. Nggak aman, ini dari teman sendiri. Saya kan dari lingkungan sekitar dulu, hanya bisnis pengantar makanan atau pelayanan ini saya izin ke ibu, saya beri nama Wirawiri gitu. Ya udah, akhirnya ibu merestui. Saya semangat lagi, saya post ke sosmed, dan saya juga butuh tenaga juga. Nah, karena sudah ramai gitu ya. Awalnya itu hanya 2 mas, hanya 2 itu saya posting di Facebook. Yang mau pesan makanan untuk diantarkan ke rumah, hubungi nomor WA ini, itu nomor pribadi saya. Sampai sore baru dapat 1 yang hubungi saya itu. Tapi waktu itu sudah disepakati nilainya berapa? Belum. Pukul rata. Pukul rata. Waktu itu kalau teman sendiri kan kopi. Dibelikan makan. Akhirnya saya pikir 5.000 aja. 5.000. Waktu itu 5.000. Mau pesan 1 tempat 2 tempat cukup 5.000. Nah, karena saya 1 minggu jalan itu capek sendirian ngantar sana sini. Responnya tuh semakin hari semakin meninggi karena orang-orang itu ternyata untuk mau berangkat saja itu butuh dandan dulu. Kalau sudah di sana tuh antri dulu. Sedangkan saya tuh sudah punya data menu tadi, menu yang sudah saya simpan tadi, dan di situ ada nomor WA-nya. Orang itu pesan salah satu menu, saya langsung telepon di pihak depotnya. Kan meminimalisir waktu, akhirnya saya berangkat bisa cepat di situ. Itu mas, awalnya baru saya mikirnya
saya buka lowongan lewat Facebook, terus saya mikirnya gini, bagaimana saya untuk gaji pokok, sedangkan ini baru merintis. Teman-teman saya dulu saya tawarin untuk membantu, nanti saya bilangin kalau ongkir semua pelayanan ini hanya 5.000, cukup untuk bensin atau rokok atau kopinya, udah ambil. Aku nggak ambil sepeser pun. Pokoknya Wirawiri ini pelayanannya jalan dulu, terkenal dulu, seperti itu. Sampai berapa lama untuk tidak ngambil sama sekali itu? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan, cukup 1 bulan. Dan itu udah terlihat banget ya? Sudah Mas. Jadi dari 3 ke 8 ke 15 ke 20 itu cepet. Sosmed itu sangat pengaruh menurut saya. Sekali posting itu, padahal menurut saya tuh teman-teman follower saya itu dikit ya, saya hitungannya lingkup kecil lah, lingkup kecil. Tapi nggak tahu ya, namanya kita bisnis atau menjalankan usaha itu kan modalnya yakin dulu itu tadi. Yakin dulu. Aku promosi ya apa adanya, promosi ini fotonya saya upload, makanannya. Ternyata responnya semakin hari loh. Kok bisa ini semakin banyak yang hubungi nomor baru ke saya. Terus ada punya 3 karyawan saya atau driver saya baru itu teman saya, terus saya suruh bantu. Udah nanti ngopi bareng aku, anak-anak orderan, kamu sing jalan. Saya bagi seperti ini. Terus saya infokan di status kalau tutup jam, dulu itu jam 6 udah tutup. Jam 6. Ya, kalau ada yang mau minat bisa buka sampai jam 8 gitu. Saya pulang dulu. Nanti. Dan waktu itu posisi standby-nya Mas berarti di kota? Atau di kota, ya di kota. Kan ini asli Dander nih? Ya, saya. Jadi pagi berangkat ke kota? Ya, betul. Saya asli Dander. Jadi saya pagi jam 8 itu ke kota. Ya kayak umumnya orang kerja. Kayak umumnya orang kerja aja. Tapi nongkrong di warung. Nongkrong di warung. Nah itu setiap hari promosi itu. Ya. Oke. Ini menarik ya. Jadi berawal dari menganggur, suka ngopi, dan ternyata tercipta peluang-peluang baru. Betul. Bahkan tadi juga saya lihat ini kesuksesan Wirawiri bisa juga karena restu orang tua. Betul. Dari seorang ibu ini. Iya. Apapun itu bisnisnya itu pasti. Kalau orang tua merestui itu pastilah, insya Allah lancar. Okay. Nanti kita akan lebih bahas lebih dalam lagi tentang Wirawiri ini sebenarnya layanan seperti apa. Ya. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih panjang dan tentunya masih di dari nol menjadi lebih baik. Ya kawan, masih di dari nol menjadi lebih baik dan sembari ngopi, karena tadi Mas Luki juga menyampaikan ide awalnya juga dari ngopi dulu dan ternyata muncullah Wirawiri. Dan Mas, mungkin sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, saya dengar-dengar ini Mas Luki juga backgroundnya seorang ini ya, mungkin kuliahnya di dunia pendidikan. Iya. Tepatnya jurusan apa? Saya kuliah di UNESA. Surabaya. Jurusan bukan pendidikan luar sekolah atau bisa disebut sekarang pendidikan non formal. Oh, non formal. Iya. Basic saya sebenarnya guru. Ya karena antara basic dengan keinginan ini bertolak belakang, saya lebih condong ke pebisnis. Lebih suka di dunia bisnis. Tapi itu permintaan dari orang tua karena keinginannya orang tua itu kan pengen jadi PNS, pengen jadi pegawai dinas, kedinasan. Ya udah, saya ikutin itu dan senyambi dari bisnis saya tadi, saya itu kerja di salah satu instansi yaitu cabang dinas pendidikan provinsi. Berarti saat ini sudah ini ya, berarti P3K ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah P3K. Jadi
sekarang di kantor dinas pendidikan ini juga menggerakkan atau harus UKM-nya ini dari bisnis saya harus tetap berjalan. Harus. Nah, ini menarik ini. Ya. Dan Mas, tadi kan Wirawiri juga sudah disampaikan bagaimana ide awalnya. Ya. Terus saya melihat Wirawiri ini kan lokal banget dan mempunyai apa ya, ciri khusus lah. Apakah yang pakai jaket-jaket itu juga yang di lapangan dulu? Iya, kita kalau masnya di jalan tahu warna merah dengan logo W. Ada sinyalnya di atas. Itu ojol Wirawiri. Oh, itu ojol. Iya, mungkin masnya juga dulu pernah pesan atau saya dulu pelanggan. Nah, tadi kan disebutkan ada beberapa layanan yang diberikan termasuk makanan minuman ya. Makanan seperti jenis makanan, ojek dan pengantaran barang. Ya. Nah, ini kan menggunakan media WhatsApp. Betul ya. Betul. Menggunakan media WhatsApp. Nah, dengan berjalannya waktu, kalau awalnya dia beli mie ayam, kan lama-kelamaan tuh banyak tuh. Ya. Setiap hari mungkin bisa, kan sistemnya order dulu gitu kan? Iya betul, dari konsumen ke admin artinya modal dulu teman-teman. Betul, driver wajib. Iya, wajib modal dulu. Wajib modal dulu. Tapi kalau ada orderan yang sekiranya besar, seperti belanja bulanan. Belanja bulanan juga? Bisa, kita bisa melayani belanja bulanan. Berarti di supermarket gitu? Iya, betul. Jadi konsumen memberikan list belanjanya apa, kita yang belanjakan semuanya itu. Tapi kalau kadang kan driver tidak semuanya mempunyai modal besar. Nah, jadi saya memberikan tips untuk harus driver punya ATM. Rekening banking. Jadi bisa ditransfer? Iya, transfer dulu dari konsumen. Kita belanjakan, selesai, kita kirim struknya ke orangnya gitu. Sampai berapa Mas kalau belanjaan gitu? Misal kalau gue tahu nih, nominal yang paling banyak misal? Wah, 2 juta pernah. 2 juta pernah? 2 juta pernah, 3 juta pernah. Nah, dari situ saya melihat kepercayaan masyarakat untuk Wirawiri kan sudah sangat dipercaya dalam pelayanannya. Nah, di situ saya terapkan ke driver-driver saya, kerja sama saya itu jaga nama dan kejujuran. Karena kalau kamu membuat kesalahan, tidak kamu yang kena masalah, tapi saya yang seluruhnya atas nama Wirawiri. Jadi kalau niatnya kerja, ya harus sesuai peraturan. Iya. Berarti ada berapa peraturan-peraturan yang dibuat? Udah ada. Jadi setiap driver mau melamar jadi driver itu ada syarat-syarat tertentu atau SOP dasar yang harus dipatuhi. Iya, seperti itu. Oke. Artinya menarik. Bahkan tadi juga peluang ya, kalau misalnya nggak ada modal, ini siap transfer dulu dari konsumennya, kita jalan itu bisa. Ya. Nah, berjalannya waktu dari 2017 sampai 2022, ini kan pasti akan mungkin sudah melalui banyak hal, problem-problem, baik itu internal atau mungkin eksternal. Iya. Nah, dari proses kan hanya menggunakan WhatsApp saja. Iya. Dan apa sih kesulitan yang paling awal dirasakan waktu itu? Kalau dari sistem pelayanannya sih dari dulu sama. Sistemnya konsumen menghubungi admin memberikan ke driver melayani konsumen. 3 gini. Circle-nya itu 3 gini. Tapi namanya di lapangan itu sangat tinggi resiko. Kalau dari saya, kalau dari pihak driver takut kena penipuan. Kan banyak ya orderan fiktif seperti itu yang sekarang lagi viral gitu. Terus kalau dari konsumen itu banyak karakter. Karena orang itu kalau pesan di saya kan start awal pasti lapar kalau mau makan. Nah, orang lapar itu kan biasanya butuhnya cepat. Nah, itu bagaimana Wirawiri ini harus melayani dengan cepat tapi selamat. Nah, gitu.
saya selalu setiap bulan itu memberikan evaluasi atau semangat dan cara yang terbaik untuk pelayanan kepada driver, yang terutama harus sabar menghadapi konsumen karena semuanya keinginannya semuanya itu cepat, pengen cepat. Jadi bagaimana cepat dan sigap dan selamat itu harus akhirnya ada langkah-langkah, ada trik nggak ke khususnya ke toko atau ke penjualnya mungkin? Setiap driver itu sebelum berangkat itu kan list pesanan sudah masuk dari admin. Driver langsung telepon kontak ke restonya untuk pemesanan ini atas nama Wirari, dan alhamdulillah semua resto itu responnya juga bagus untuk Wirawiri. Jadi sekali ada pemesanan itu kita alhamdulillah diutamakan, dicepatkan. Jadi berangkat masuk langsung ambil kita kasih pelunasan. Artinya selesai. Konsumen ini nggak perlu ngantri juga. Kalau misalnya dia beli sendiri kan ngantri. Kalau lewat kita sampai rumah tanpa antri, tanpa panas. Langsung depan pintu. Sampai depan pintu. Pernah nggak kejadian misalnya ada orderan fiktif tapi? Ada, pernah. Jadi gini. Seperti apa itu? Mungkin bisa di. Ada ya, jadi untuk teman-teman driver atau yang nonton di sini, saya cerita untuk pengalaman kemarin 1 tahun yang lalu lah. 1 tahun yang lalu itu ada orderan fiktif di mana telepon ke admin untuk mencarikan driver, dan driver itu ditelepon konsumen, biasanya pesannya kan dicatat itu tapi telepon untuk membelikan, mengisi token listrik, pulsa, sama beli susu. Nah itu kan sudah hampir 500.000 lebih. Si yang telepon ini itu memberikan alamat, dia mungkin lihat di Google kalau nggak salah. Kalau dilihat dari bahasanya itu bukan orang sini. Bukan orang Bojonegoro, luar kota gitu. Jadinya driver sudah melayani, berarti kan yang dibeli barangnya hanya susu. Yang 2 ini kan sudah dibelikan ke Indomaret dengan kode ini untuk mengisi token dan lain-lain. Ambil uang di alamat ini. Ternyata di alamat itu sudah ditanyakan tidak ada nama yang orangnya yang pesan itu, dan rumahnya itu gak jelas. Antara gang sama ini ada kosong, lahan kosong. Nah itu, wah ini sudah curiga. Bukan lembut, bukan. Tapi kan akhirnya driver menunda dulu untuk mencari itu karena sudah ditanyakan orang sekitar nggak ada. Baliklah ke base camp. Saya itu ada base camp mas, jadi di daerah Dr. Cipto. Dia balik ke base camp, lapor ke teman-teman, pernah nggak di orderin orang ini? Nggak pernah. Di admin juga baru itu order. Akhirnya lapor saya. Dan saya cari data infonya, itu orang luar Jawa. Orang luar Jawa, dan ternyata itu sering nomor itu sering untuk menipu ojol-ojol lainnya, seperti itu. Akhirnya udah gini, saya juga kasihan dengan driver saya. Akhirnya di sistem saya itu, di manajemen saya ada kas bulanan mas. Jadi untuk persiapan kalau ada musibah misal kecelakaan atau kita nggak mau seperti itu ya, maksudnya untuk subsidi saja. Akhirnya dari uang itu kita bantu berapa persen untuk kasus tadi, untuk mengganti driver saya begitu. Karena 1 hari itu, karena saya mau sekarang punya 32 driver. 32 driver. Dan itu cowok cewek? Cowok cewek. Itu kan pasar tidak setiap hari bisa konsisten rame ya, atau gimana gitu. Dari 32 teman-teman ini mas, memang mereka ini full di situ ataukah memang nyambi? 50% full, 50%. Artinya dia standby gitu ya? Iya, jadi saya bebaskan untuk standby. Boleh di rumah, boleh di warung, base camp, kemana-mana boleh. Karena driver saya rekrutmennya itu syarat pertama ya rumahnya harus dalam kota. Karena biar nanti pelayanannya cepat. Tapi saya tidak melarang untuk tidak stay di base camp. Dia ingin di rumah sambil ngomong. Dan harus pakai atribut? Itu wajib. Wajib. Karena sebagai brand juga ya? Betul. Nanaman image. Iya.
Itu pengaruh banget Mas, karena ada kedai itu kan testimoninya kan sambil bawa betul. Makanannya dengan dilayani oleh Wirawiri seperti itu. Nah, berjalannya waktu tadi ada problem seperti itu, apakah di tingkat konsumen khususnya? Ya. Apakah ini juga mulai difikirkan untuk pendaftaran member ataukah apa? Iya. Ataukah memang bebas nih, masih bebas sampai sekarang? Sementara ini masih dengan sistem lama, jadi untuk konsumen sendiri saya lebih mensortir, dimana kalau orang baru yang pesan dengan jumlah besar wajib transfer. Tapi kalau udah langganan kan kita punya riwayat chat yang dulu-dulu kita hapus. Jadi ini sudah langganan tiap pagi, terus orderannya terus besar nih, nggak apa-apa. Kita ambilkan uang kas dulu untuk melayani, itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang baru di atas 200.000, 300.000 ya kita harus transfer dulu atau kita jemput uangnya dulu, nggak apa-apa. Satu lagi mungkin saya sedikit penasaran, teman-teman yang full kerja ini Mas, yang full kerja di Wirawiri, yang mereka tiap driver, mereka kalau boleh tahu nih sedikit bocoran, berapa sih pendapatan mereka dalam satu bulan gitu Mas, gitu aja, rata-rata aja. Gini, biar ya, 50% dari 32 berarti sekitaran 15-16 orang. Full ikut Wirawiri dari jam operasional jam 7 sampai jam 9 malam. Itu satu orang tertinggi biasanya bisa melayani sampai 15 sampai 20. 15 sampai 20. Iya. 15 sampai 20 orang. Kalau saya lihat persentase perputaran uangnya dari ongkir tadi, itu 100 sampai 150 bisa bersih satu hari. Itu sudah bensin, sudah dia makan di luar. Minimal 100 lah, 100.000 berarti satu bulan kita full 3 juta. 3 juta. Udah bagus itu ya. Nah, makanya itu menurut saya kan melebihi dari UMK-nya sini. Bahkan saya tuh pernah waktu kumpul evaluasi bulanan, ada driver datang pakai motor baru. Baru. Iya Mas, alhamdulillah kemarin habis DP. Angsurannya berapa? 600, 700 sekitaran gitu. 2 tahun, 3 tahun gitu. Wah, saya pikir, oh iya ya. Berarti lihat datanya. Yakin dia. Iya, saya lihat datanya, anak ini dalam 1 bulan jalan terus, peringkat kan saya ada ranking gitu. Yang tertinggi siapa yang jalan terus. Kalau penghasilannya dia sekitar 3 juta sampai 4 juta, kalau angsuran 600-700 kan sangat mudah. Sangat mudah. Nah, itu dia punya aset sendiri motor. Itu dari Wirawiri yang ibu-ibu yang lain bisa memberikan susu anaknya, bisa sekolahkan anaknya. Itu dengar cerita-cerita itu tuh saya malah mikirnya alhamdulillah saya bisa bermanfaat, di mana ide yang diberikan ini sudah 4 tahun ini berjalan dengan lancar. Membantu resto atau kedai baru yang baru buka bisa semangat untuk jualan, membantu konsumen mengantar makanan yang cepat dan tidak usah ngantri dan jalan ke artinya tempat. Banyak hal yang dapat diuntungkan, termasuk yang jual iya, dari yang ada tiga tadi itu alhamdulillah wadah ini pelayanan yang bermanfaat. Iya, dari 3 sektor ini. Seperti itu. Nanti untuk kedepannya tahun ini minta doanya dari subscribernya. Atau tim. Apa ini? Rencana ingin membuat aplikasi. Ada aplikasi. Iya, pelayanan. Kita tahan dulu, kita sambari ngopi. Siap. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih panjang tentang aplikasi. Ternyata di Bojonegoro juga mampu itu. Seperti apa? Tetap di Dari Nol menjadi lebih baik. Ya kawan, masih di Dari Nol menjadi lebih baik dan masih barengan Mas Luki.
sosok pendiri yang luar biasa, yakni pendiri Wirawiri dari Bojonegoro. Nah, Mas, tadi menyampaikan katanya akan ada satu inovasi baru Ya. untuk pengembangan dari Wirawiri, sebuah aplikasi. Ya. Seperti apa sih aplikasi itu? Aplikasi ini kan sudah keinginan saya sudah 3 tahun yang lalu. Karena kalau saya menggunakan fitur WA dengan format seperti ini, menurut saya tidak bisa berkembang lebih baik, karena saya punya cita-cita ingin membuka di kota lain untuk memperbanyak pelayanan driver saya bayangkan itu harus ada aplikasi tadi. Ya, semoga saja di tahun ini terrealisasi untuk rencana menjadi lebih baik dari Wirawiri. Betul. Oke, berarti hampir sama konsepnya, cuma bentuknya aplikasi. Artinya lebih mudah. Iya, enggak, saya memudahkan pokoknya dari aplikasi yang sekarang sudah ada digunakan dengan kompetitor besar, dengan sistem saya ini saya mix lebih kecil lah, intinya lebih dipermudah untuk pemesanan saja gitu aja. Dan nggak ada rasa takut nih. Ini kan ya dari eksternal kan luar biasa. Jadi gini, pesaing-pesaingnya. Betul. Raksasa semua. Jadi gini, saya menganggap saya ini pebisnis kecil yang baru merintis, tapi saya bangga bisa membuka lapangan kerja. Dari 32 driver, hampir 50% pure total ikut Wirawiri. Nah, di situ saya berpikir bisnis atau ide itu tidak harus mengedepankan uang, tapi manfaat bagi masyarakat, bagi orang yang membutuhkan pekerjaan seperti itu. Dan di sini saya berpikir kalau semisal kedepannya ini Wirawiri banyak dipercaya oleh masyarakat, ya saya mempertahankan dengan sebaik-baiknya, karena semua cita-cita itu dari keyakinan Allah yang menentukan. Gitu aja sih. Saya yakin. Semoga benar-benar terwujud itu aplikasi, dan pastinya lebih memudahkan untuk pelayanannya. Alhamdulillah. Nah, ada nggak nih pesan-pesan untuk para muda? Oke. Nah, para sosok-sosok yang mungkin masih bingung mencari. Betul. Jadi gini, usia produktif saya membahas karena saya sekarang ini umurnya masih 29 tahun, Mas. 29 tahun. Masih muda. Itu hanya di fase kedua. Fase kedua. Kalau saya pelajari itu orang semangat atau pikirnya masih jernih itu antara umur 20 sampai 35 tahun ini. Nah, di sini saya sudah mau ke angka 3. Jadi untuk teman-teman milenial khususnya umur 20-an sampai 30-an, kesempatan kalian untuk produktif mengeluarkan ide-ide yang kalian inginkan, karena dunia media ini menurut saya fasilitasnya banyak dan sangat mudah untuk kita membuka bisnis baru, peluang baru, terutama itu yakin dan mimpi yang setinggi-tingginya. Karena kita lihat sosok Elon Musk yang ingin membuat peradaban di Mars, ya, tapi kan menurut kita mungkin apa enggak, entah pun itu mungkin dia kesampaian enggak ke soal itu, tapi cita-cita dulu, cita-citanya. Akhirnya di sini saya berpikir wong cita-cita ini gratis, mimpi itu gratis. Teman-teman jangan mudah putus asa, karena tidak semua orang yang sudah mempunyai bisnis tapi bisa mempertahankan. Dan pesan saya selalu pikirkan yang bermanfaat dan jangan mengedepankan uang dulu.
Tapi akan mengikuti gitu ya? Iya, memang akan mengikuti seperti itu. Iya. Nah, ada nggak impian-impian besar Mas Iya. setelah ini? Nanti Baik. kalau aplikasinya sudah jadi, apakah ada yang belum? Atau mungkin sudah nikah belum nih? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah, saya kira belum. Apa nih hal yang pengen di... Yang pertama untuk Wirawiri bisa dipercaya oleh masyarakat dan bisa membuka cabang banyak di seluruh Indonesia. Amin. Inginnya seperti itu, Cita-cita. karena saya sekarang ini juga banyak yang diurusin. Bisnisnya inginnya itu payung saya namanya Wirawiri Mandiri. Jadi CV Wirawiri Mandiri. Oh berarti sudah ada ini ya, dilegalkan untuk Iya, CV-nya alhamdulillah. ya, Iya. Di Itu notaris sebenarnya kan banyak. Iya, ada kalau Wirawiri kan jasa pelayanan. Saya juga konstruksi. Sekarang saya belajar di ini jual beli parfum produk saya sendiri. Produk sendiri. Iya. Artinya Jadi, mulai mikir produk, iya, tapi tapi diproduksi dan dijual. betul. Tapi untuk khusus kita bahas Wirawirinya ini keinginannya ya juga bermanfaat untuk masyarakat, semuanya. Jadinya ingin membuka di kota lain semua pelayanan, entah itu barang makanan atau ojek, itu saya inginnya seperti itu Mas. Ya. Membantu. Nah sejauh ini apakah sudah ada, biasanya kalau bisnis mulai berkembang ini kan banyak investor yang pengen Ada. Apakah sudah ada? Ada. Kebetulan saya. Atau khawatirnya saya malah mau beli Wirawiri nih? Iya, jadi gini, untuk ya saya tuh terkenalnya masih di Wirawiri ini kan lingkungan di Bojonegoro aja. Dulu juga pernah menawarkan kerjasama lain-lain gini. Tapi menurut saya gini, saya itu kurang waktu untuk kalau pure pebisnis itu kan kita harus sering sharing, sering melihat kejadian lapangan, evaluasi untuk meningkatkan kinerja manajemen ekonomi seperti apa, harus bisa. Karena saya nanti takutnya dengan partner saya ini tidak bisa imbang untuk bekerjanya, saya tahan dulu untuk itu. Saya tahan dulu untuk kerjasama dari investor-investor itu. Cuma sekarang ini saya membuka ini sudah 50% jalan yang tadi terkait aplikasi tadi dengan investor aplikasi. Wih, mantap. Oke. Dan sudah cukup banyak Mas. Saya pun sudah mulai banyak mendapatkan hal-hal baru dan ini sangat bermanfaat. Iya, alhamdulillah. Semoga sukses ke depannya, khususnya untuk aplikasinya. Ya. Dan kawan, sampai jumpa lagi dengan sosok-sosok hebat lagi, dan kita doakan sama-sama semoga muncul Mas Lugi baru. Tidak harus membuat layanan ojol atau mungkin layanan jual beli dan sebagainya, mungkin ada hal-hal baru lainnya. Jadi pantau terus hanya di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.